Halo, apa kabar? Dengan gua Kasepta. Ini adalah tutorial part 8 ya. Jadi banyak yang request juga untuk gimana sih bikin invite tracker gitu. Jadi siapa yang invite ketahuan lah. Sebenarnya udah banyak bot yang bisa ada fitur seperti itu gitu. Cuma tricky ya itu bikinnya. Jadi di sini gue bakal kasih tahu gimana basicnya aja ya untuk invite tracker itu. Jadi nggak sampai yang bikin sampai ke leaderboard atau apa segala macam. Sini gue jelasin basic aja. Jadi pertama kalian di tutorial sebelumnya udah bikin seperti ini yang sampai help menu. Jadi isi foldernya seperti ini. Kalau yang belum, kalian harus tonton lagi sampai kayak gini ya, ada features. Nah, di sini kamu bisa bikin file baru di features ini ya. Misalnya invite track, bebas sih namanya apa. .js, oke. Sini yang kita butuhkan adalah embed, karena kita butuh message embed nantinya. Mungkin seperti ini udah dijelasin di video awal apa sih fungsi-fungsinya. Jadi kalau belum lihat video yang di awal pasti bingung. Nah, ini kita bikin map ya. Ini mungkin baru ya. Ini namanya bebas. Sini gue bikin guild invite new map. Jadi map ini untuk store data sementara. Jadi dia nyimpen data sementara gitulah. Sini kita butuh prefix karena command-nya nanti nggak di folder command tapi langsung di features ini ya. Jadi fungsi features ini tuh dia bakal ngeload langsung tanpa ngerunning command gitu. Jadi misalnya kayak detect message yang muncul atau apa, nah dia langsung running seperti taruhnya itu di ready.js, kurang lebih gitu. Jadi dia kode ini tuh sama kayak kalau ditaruh di ready.js tuh. Jadi dia awal si bot ngeload langsung kebaca gitu. Oke, di sini modul export sama dengan pakai async ya. Async ini kita butuh karena nanti ada await. Jadi setiap ada await harus ada async. Async itu apa? Asynchronous kayaknya. Oke, ini seperti ini aja. Kemudian di sini kita bikin ini. Pertama kita ngeload si data invite-nya yang udah pernah kita buat di server gitu ya. Ini client on message. Ini diperuntukkan untuk versi 12 ya. Nanti bakal gue jelasin gimana sih update ke versi 13. Banyak yang dirubah juga soalnya. Nah, di sini kita bikin command untuk ngeload ya. Message content jika tidak sama dengan prefix. Sini misalnya load invite. Terus sini kalau dia autornya bot, dia bakal return. Jadi ini tuh atau ya. Kalau gini dan. Oke, di sini kita set datanya, masukin ke ini guild invite nih, ke map yang udah pernah kita buat tadi. Guild invite set. Nah, apa aja yang yang dibutuhkan adalah yang pasti guild ID. Jadi dia detect per guild, per server ID. Itu kita anchor-nya tuh ini.
Anchor-nya tuh apa? Anchor tuh parents-nya lah. Ibaratnya kategorinya lah. Bukan kategori juga sih. Ya itulah pokoknya anchor. Poinnya tuh ke sini gitu. Tergantung ini guild mana nih, server mana nih ID-nya. Nanti dia bakal ngebaca gitu. Karena gue desain ya, jadi taunya Anchor. Biasanya di After Effects tuh Anchor, Illustrator juga ada Anchor. Dia tuh ya pusat utama lah. Parent juga ada sih di 3D Blender tuh. Kok guild ID? Message guild fetch invite. Nah, jadi ini bakal nge-fetch history yang udah pernah dibuat lah. History invite kita. Jadi itu bakal kedetek udah berapa banyak yang invite, udah berapa banyak yang dibuat invite-nya itu. Jadi ini di set ke guild invite, oke. Datanya bakal simpan semua ke sana. Di sini bikin change invite. Nah, ini kita ngeload data yang ada di tadi kita store. Nah, makanya ini message guild ID nih kita nge-track dari server ID. Kalau pengen ngelihat seperti ini nanti jadinya. Bisa console log change invite. Oke, ini kita bikin return ya. Ini kita running dulu. Sini ada salah error. Oh, bukan buat config, sorry. Karena di sininya gua config. Jadi ini harusnya config. Kenapa buat config? Nih baca error tuh gini. Dilihat dari sini dulu nih, paling atas lah. Cannot find module, bla bla bla. Oh, ini nih. Berarti dia nggak bisa mencari modul ini. Modul tuh ini. File-file di sini. Berarti udah jelas kan kelihatan. Biasanya error tuh dilihat tuh dari atas dulu baru ke bawah. Nah, ini dijelasin juga nih. Ada di mana dia? Nih ada di sini kan. Kalau ini kan di dalam modul alias tuh, di node modul. Kita nggak perlu lihat. Nah, di sini kita lihat nih ada features invite right. Nah, berarti sini. Ini line berapa? Line 3. Line 3 ini. Line count. Berarti masalahnya di sini tadi. Udah. Kita running lagi. Online kan? Kita coba. Prefix gua tuh tanda seru. Load invite. Nah, di sini mapnya kenapa dia kosong? Karena kita belum bikin invite sama sekali. Coba kalau kita bikin invite-nya. Kita load invite lagi. Nah, dia kebaca baru. Di sini data semua ada nih. Dari kodenya, dari siapa yang bikin, udah berapa banyak invite-nya gitu. Ini kedetek semua di sini. Oke, kita lanjut. Ini kita hapus saja karena kita nggak perlu ini. Itu cuma buat ngecek. Kemudian di sini biar ketahuan command-nya running, kita bikin message channel send. Misalnya gini. Ini bintang-bintang untuk supaya hurufnya besar ya. Di bold lah. Nah, sini change invite.size. Kenapa? Karena kita bakal ngebaca di dalam map ini ada berapa data invite itu. Misalnya ada 5 invite yang dibuat, nah ntar dia kelihatan nih size. Invite has loaded misalnya. Bebas ini mau apa aja sebenarnya. Oke. Jadi hasilnya akan seperti ini.
Nah, satu invite has load karena kita bikinnya satu kan tadi. Oke, kemudian kita matikan. Di sini kita bikin lagi client on invite create. Async lagi invite. Sini guild invite. Nih ya, mapnya kita panggil lagi. Kita set lagi. Oke, jadi sini invite guild ID await invite.guild fetch. Nah, kenapa di sini invite, di sini message? Kenapa? Karena di sini kita panggilnya nih message. Jadi yang digunakan nih ini. Karena kalau di sini taruh message, sebetulnya bisa di sini ganti message gitu. Cuma untuk memudahkan ini biar tahu ini, oh ini invite create nih. Jadi di sini taruh invite. Jadi tergantung dia di depannya nih ngedetek ininya. Kalau secara teknisnya gue juga nggak ngerti sih, cuma yang gue tahu gitu. Jadi kenapa ini di depannya bukan message lagi, karena di sininya udah invite. Sini bisa mau diganti message mungkin, tapi gue belum pernah coba ya. Kita coba sekarang. Try and see aja, jadi kalian juga tahu lah. Nah, kita coba di sini ya. Jadi setiap kita bikin invite baru, nanti dia langsung ke store datanya. Kita coba ya. Sini console log guild invite. Kita coba. Kita bikin invite baru. Iya, berarti betul. Nah, ini langsung simpen kan. Ada 2 collection map. Invite 1, invite 2. Oke. Jadi ini pembelajaran juga sebetulnya. Kalian harus coba, kemudian lakukan, lihat. Jadi tahu perbedaannya. Jadi ya, ini bisa diganti apa aja ternyata. Tapi untuk memudahkan ya invite aja. Oke. Jadi itu. Kita bikin invite. Terus kemudian dia ke load masuk sini datanya. New map. Oke, sekarang gimana cara detect-nya? Kita bikin lagi sini. Client on guild member add async member Nah, sini kita bikin lagi seperti ini, copy juga boleh. Karena dia cons, jadi dia bisa bikin 2 kali ya, karena beda ruangan. Ini bikin new invite. New invite. Kenapa sih harus bikin 2? Ntar, gue kasih tahu. Ini member guild ID. Ini masih detect si guildnya, si server ID. Nah, ini ngeset si new invite. Jadi sistemnya gini. Kita baca dulu yang udah kita simpan tadi di pas ngeload sama pas kalau bikin invite baru. Kemudian
datanya disamakan. Apa yang berubah itu? Dan yang paling kelihatan berubah itu pasti counting, jumlah digunakannya gitu. Jadi di sini kita bisa bikin. Nah, kenapa kita pakai try di sini? Karena supaya detect error nih. Kalau ada error dia langsung ke catch dan bot nih nggak crash gitu. Kita bikin seperti ini, oke. Sebetulnya ada cara lain ya biar nggak ini. Cuma ini cara yang paling mudah, ya basicnya lah. Jadi kalian paham gimana sih detect invite itu. Sini kita bikin use invite dulu. New invite find. Nah, ini dia karena masuk ke dalam map butuh seperti ini. Jadi dari sini, new invite ini, dia ngeload data baru. Terus dia nyari dari si data lama. Apa yang dicari? In code. Nah, ini butuh juga nih, harus sama nih. Sama seperti yang tadi. Kayak ini invite, message itu. Ini kita nyari kodenya. Kode apa sih yang dipakai itu? Nah, terus kita lihat. Gimana ya gue jelasinnya? Sebentar ya. Nah, gini aja dulu deh, biar gampang. Oke, di sini gue jelasin. Jadi dari new invite nih, dia data baru kan. Ngebaca data baru setelah bikin invite baru misalnya. Oh, data barunya nih 1 atau misalnya 2 nih. Jadi dia 2 kali gunain gitu. Pas dia ngecek ke data lama, oh, data lama nih ada yang berubah nih dari yang sekarang update. Jadi ada yang berubah dari 1 ke 2 gitu. Atau 0 ke 1 gitu. Invite yang digunakan nih ya. Jadi dia bisa ngebaca gitu lah. Karena di sini kita pakai nih kurang di bawah gitu. Kalau misalnya new invite di bawah ini gitu. Ini ke detect. Tapi kalau misalnya si use-nya nggak berubah, misalnya sama-sama 1-1, dia nggak kedetek. Oke, kita lanjut deh, biar lebih paham nanti. Sini kita bikin message embed deh. Ini terserah ya, mau apa aja nih kalau construct gitu. Ya, message embed mah udah tau lah kalian nih. Sini member.user ini ngetag member yang baru join. Misalnya join up, ini new line, invite by use invite. Aduh, Nah, dia detect dari sini ya. Apa yang kita butuhkan adalah inviter username. Yang tadi data di load yang di konsol gitu kan kelihatan ada inviter, kemudian masuk lagi ke username. Oke, sini buka kurung lah. Terus sini use invite lagi. Kita lihat digunakan ya use. Ini kayak inviter username ini semua udah ada di tadi log data tadi. Jadi bukan ngarang-ngarang juga nih. Nah, ini berapa kali digunakan. Seperti ini ya. Kemudian new line lagi. Di sini link use. Nah, link yang digunakannya yang mana? Carinya gini. URL. Oke. Udah. Terus di sini bebas mau pakai
timestamp apa terserah. Construct welcome channel atau enggak apa ya namanya ya, bebas lah, join channel gitu misalnya. Nah di sini kita mau terapin di mana nih kalau ada member baru masuk, si message-nya mau muncul di mana? Misalnya gini. Nah, sini ID channelnya kalian bisa masukin, copy, misalnya general ya. Berarti sini join channel, send message. Oke. Ini sebenarnya udah jadi. Ya. Oke, kita coba ya. Gua login dulu pakai yang Insomnic. Oke, di sini gue udah login pakai Insomnic. Kita copy link invite-nya ya. Pakai yang ini deh. Nah, ini kita coba joinin. Sebelum itu kita running. Lupa, belum di run, nggak akan ada efek. Nah, perhatikan ya. Kita join. Ada error ternyata. Gak usah panik. Nah, ini message is not defined. Kita lihat nih errornya tuh. Ada di invite track line 19. Oh, ini kita ganti member. Karena di sini member, bukan message. Gitu-gitu aja lah. Cari errornya. Jangan sedikit-sedikit nanya. Oke, sini kita coba lagi ya. Ini kita join kan Insomnic, tapi sebelum itu kita load dulu data invite-nya dengan cara yang tadi, load invite. Nah, di sini kebaca 3 invite-nya. Kita join kan. Nah, invite by Kasepta. 4 invite, oke. Ini linknya. Jadi dia ya harus di load dulu untuk pertama kali buat running aja ya. Kalau setelahnya mah atau buat restart gitu tuh harus di load lagi. Atau enggak kita misalnya bikin, ini kita kick dulu deh. Kita misalnya bikin invite baru. Nah ini dia auto ngeload. Jadi kalau kita join, auto load, nggak perlu load invite. Jadi ngeloadnya ada 2 tipe. Ngeload awal yang udah ada history invite-nya, sama kalau orang invite baru. Oke, di sini ada kendala sebetulnya. Ketika ada orang invite lewat langsung gitu, direct klik kanan, send invite gitu kan biasanya. Nah itu nggak akan kedetek ininya, create invite barunya. Jadi kita harus pakai ini, catch error ini. Ini sebetulnya kalau get harusnya bisa dia nih. Kita coba ya. Nggak perlu pakai find.
Kita coba invite yang ini aja. Kita load dulu. Ya bisa. Pakai gini aja nih, biar gampang. Jadi member ini sebetulnya udah mewakili guildnya sih, servernya. Nah di sini catch error. Kita bikin ada 2 ya. Jadi untuk invite bot sama user yang tadi klik kanan send invite itu nggak akan kedetek. Jadi sini kita bikin let embed, new message embed, set color misalnya yellow. Sometimes my favorite color. Nah di sini if member user bot. Kan di sini kita pakai let, jadi kita bisa ganti embed description-nya di sini. Member user, kalau username ngetik joined using all out lah gitu. Jadi ya bukan di invite secara manual. Oke, di sini else embed set description member user joined I don't know who invited. Oke. Kemudian di sini kita bikin di luar dari ini ya. Ini kan ke sini else. Nah, sini. Jadi di luar dari semua ini di bawah member guild ini aja copy nih. Nah, biar kita nggak bikin line baru, sini bisa langsung gini. Send embed. Oke. Kita restart. Sorry, ini ngapain pakai construct? Nah, langsung aja. Kita coba ya. Nih, gue kick. Oke. Karena kita nggak perlu kita nggak perlu tahu dari mana invite-nya. Jadi ini kita pakai command yang pernah kita buat seperti pura-pura join gitu lah. Ini pakai join aja. Ini sama aja, dia nggak ngedetect juga. Nah, jadi nanti munculnya gini. Kalau kalian klik kanan, terus send invite link dari situ, munculnya akan seperti ini. Kalau bot, dia bakal seperti ini. Kita invite bot apa ya? Sebentar. Oke, di sini gue coba invite bot gue yang lama yang udah nggak aktif nih. Kita lihat. Kita coba invite ke sini. Ini biarlah semua. Nah, jadi munculnya gini kalau bot. Oke. Dah, kita klik lagi. Jadi kurang lebih ya seperti itulah bikin invite track. Selebihnya bisa dikembangkan, bikin yang lain-lain. Karena di sini gue belajar berbagi yang basicnya aja. Karena kalau advance tuh
Setiap orang beda-beda ya nguliknya gimana. Dan kalau nonton video ini, nonton video yang lainnya tuh jangan di skip-skip. Karena coding tuh salah satu huruf aja, satu simbol aja bisa error. Jadi mungkin kalau ada yang error atau apa itu biasanya versinya beda, ada salah ketik, atau ada salah naruh ID atau apa. Karena coding tuh eksak ya, jadi 1 tambah 1 ya 2, bukan seperti art. Tapi caranya banyak gitu. Jadi misalnya untuk dapetin angka atau nggak dapetin angka 5 tuh gimana bisa? 2 tambah 2 tambah 1, 3 tambah 2. Banyak caranya. Jadi setiap orang juga bisa beda-beda cara coding. Oke. Tonton lagi video-video gue yang sebelumnya kalau bingung, kalau belum paham tuh tonton aja ulang-ulang. Ini bahasa Indonesia. Pasti kalian lebih paham lah kalau emang bingung nonton yang bahasa Inggris. Jangan asal copy paste, oke? Pahami. Karena copy paste itu bukan yang ngerti, cuma ya sekedar bikin aja. Tapi nggak paham, jadi nggak bisa explore ke yang lain. Oke, dengan gue, Kasepta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Kalian juga bisa lihat video-video game gue. Itu game-game yang cukup mengasah logik juga tuh ada. Stationers. Kalau game-game yang desain-desain seperti The Sims itu juga gue buat. Mungkin gue bakal bikin tutorial voice channel ya, auto voice channel nanti. Tapi kalian harus paham dulu part 1 sampai ini harus paham. Oke, dengan gue Kasepta. Sekali lagi nih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Staying up when I go out.